Yang lu bayangkan, pengusaha bisa duduk terus duitnya ngucur gitu dari langit. Tidak, bos. Ini justru kebalikannya. Kalau lu memang berniat jadi pengusaha, berarti lu punya niat untuk mendapatkan uang yang terakhir. Dan itu tergantung dari usaha lu, bos. Sisanya sedikit, ya lu telan sedikit. Sisanya banyak, ya lu telan banyak. Dan yang pasti, ketika lu jadi seorang pengusaha, walaupun lu dapat banyak, uang lu akan lu gunakan secara bijaksana. Dia tidak ada tuh uangnya cuma dapat 100 rupiah, kemudian dibeli handphone harganya 150, dia ngutang. Gak penting buat dia, karena itu konsumsi menurut dia. Yang dia lakukan adalah, dia dapat 100, kemudian dia saving 50 untuk mengembangkan usahanya, dan 50-nya baru dia konsumsi. Mental pengusaha sangat berbeda dengan mental pegawai. Ketika lo membuka usaha, lo tidak berpikir juga 1 bulan. Apakah gue dapat untung 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan? Gak ada, bos. Pengusaha mikirnya 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Dia mikir jangka panjang, long term. Dia tidak mikir jangka-jangka pendek. Dia mikir yang panjang. Bagaimana usaha gue di 1 tahun yang akan datang, di 3 tahun yang akan datang. So dia tidak mengharapkan 1 bulan atau 3 bulan ke depan dia langsung dapat uang. Tidak, bos. Dia memikirkan nanti 1 tahun yang akan datang sudah berapa pertumbuhannya dan berapa uang yang gue dapatkan. Dia selalu berpikir long term. Dan karena ini long term, maka ini dibutuhkan energi yang tidak sedikit. Ini dibutuhkan passion yang tidak sedikit. Bagaimana lo bisa bertahan 3 tahun? Bahkan ada yang suka nanya sama gue, bagaimana bang supaya tidak bosan menjalankan 3 tahun? Itulah bedanya mental pengusaha. Dia tidak ada hal lain di dalam hidup dia selain usahanya ini. So dia bisa saja rela meninggalkan teman-temannya. Dia bisa rela sebentar untuk sementara meninggalkan keluarganya dulu. Dia fokus dan sangat fokus kepada usahanya untuk 1 sampai 5 tahun yang akan datang. Dan pada akhirnya 1 tahun pertama, 2 tahun, 3 tahun, mulailah dia memuncak karirnya. Ini hasil pengorbanan dia yang tidak pendek, bos. Dia menjalankan ini 3 tahun, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah menyerah. Dan apa yang orang lain bilang? Orang lain mengatakan bahwa dia hoki. Orang lain tidak ada yang tahu mereka bekerja 20 jam sehari. Orang lain gak ada yang tahu mereka dicaci maki pada awalnya. Mereka dikatakan goblok. Mereka dihina, ditertawakan. Seolah-olah idenya itu ide paling sampah yang ada di dunia. Tetapi seorang pengusaha memiliki keyakinan yang kuat, memiliki obsesi atas usahanya, dan dia rela mengorbankan segalanya untuk mendapatkan usahanya. Itu dia mental pengusaha. Setelah melalui long term, 3 tahun atau 5 tahun kemudian, barulah dia mendapatkan reward. Dia mendapatkan hasil yang pantas didapatkannya. Ada banyak contoh lo lihat. Gojek. Dia sekarang menjadi perusahaan unicorn. Bahkan katanya sudah dekakorn, Bukalapak dan lain sebagainya startup. Berapa tahun lo buka, lo lihat, sudah berapa tahun itu dijalankan. Dan lo lihat 5 tahun pertama kayak gimana dia berdarahnya. Ini orang Indonesia, bos. Ini sama kayak kita semua orang Indonesia, makannya sama. Dan kenapa dia bisa berhasil? Dia tidak lebih pintar, dia tidak lebih kaya dari lo semua. Tetapi dia mengerjakan dengan hatinya. Dia mengerjakan penuh obsesi dan rasa yakin bahwa bisnisnya ini akan menjadi yang terbaik. Itulah seorang pengusaha. Etos kerja lo, dengan keyakinan lo, impikan, kerjakan dan yakini, maka one day bos, lo akan dapatkan apa yang lo impikan. So, ada jalur yang harus lo pilih. Apakah lo seorang pengusaha yang passionate? Apakah lo pengusaha yang bermental loser? Kalau lo punya mental loser, jangankan jadi pengusaha, jadi pegawai pun lo akan loser. Ada waktu yang lo harus raih. Ada keringat yang lo harus keluarkan. Dengan keyakinan kuat dan etos kerja yang tinggi, apapun bisa lo capai. Jadi sekarang lo tanya sama diri lo sendiri, apakah lo mau menjadi seorang pemenang, seorang pengusaha yang passionate, atau seorang profesional yang hebat menjadi bos di perusahaan internasional? Tanya diri lo sendiri, apakah lo mau pertaruhkan segalanya demi mimpi lo?